Hadis qudsi ini juga sudah kita jelaskan tentang hadis qudsi secara detail pada pertemuan sebelumnya. Majarwihi Rasul al-Rabbihi taratan biwasitati Jibril wa taratan bil wahyi awil ilham awil manam mufawwidan ilaihi tahdir. Jadi wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad boleh jadi lewat malaikat Jibril, boleh jadi lewat langsung ilham, boleh langsung lewat mimpi. Lalu Nabi yang membuat takdirnya, redaksinya Nabi yang bikin. Tapi isinya langsung dari Allah, takbirnya itu Nabi yang menyampaikan. Makanya bedanya Al-Quran dengan Al-Qudsi. Kalau Quran itu redaksi, isi semuanya dari Allah. Nabi hanya copy paste saja, Rasulullah hanya ngikut aja. Tapi kalau hadis qudsi, misalkan bahasa penjelasan para ulama, ini pendapat jumhur. Ada juga pendapat yang mengatakan enggak, hadis qudsi lafaz dan maknanya dari Rasul, tapi di pendapat terbanyak lafaznya dari Rasul, kandungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Rasulullah bilang, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa semua kebaikan dan keburukan aku yang menentukan dan aku yang berikan kepada mereka. Kebaikannya 1, kalau tidak dilakukan, kalau dilakukan 10. Kemaksiatan kalau tidak dilakukan dapat 1 pahala, kalau dilakukan dapat 1 dosa. Lalu Nabi membuat redaksi, lalu diucapkanlah ini adalah hasil redaksi Nabi Muhammad SAW. Tapi isi kandungannya dari Allah. Ini pendapat terbanyak dari para ulama ahli hadis waktu mendefinisikan apa itu hadis qudsi. Tentunya perbedaannya dengan hadis biasa tentunya dari makna tidak ada bedanya. Tapi dari segi perbedaan qudsi dengan Quran banyak. Ini tentunya Al-Quran merupakan mukjizat dari segi lafaz dan makna. Hadis qudsi bukan mukjizat karena isinya dari Allah, maknanya lafaznya itu dari Rasul. Sah membaca Al-Quran dalam sholat tidak sah dalam hadis qudsi, walaupun itu firman Allah karena lafaznya dari Nabi, maka tidak boleh dibaca di dalam sholat. Mengingkari Al-Quran kafir secara mutlak. Hadis qudsi tidak kafir karena mesti dilihat juga ini sahih, itu tidak dikatakan kafir. Berbeda seperti orang tidak percaya dengan hadis, tidak langsung kafir. Berbeda dengan apa? Dengan Al-Quran mutlak kafir karena teksnya redaksi semua dari Allah. Tapi kalau hadis ini masih dikatakan fasik. Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah, hadis qudsi lafaznya dari Rasul sedang isi dari Allah. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna, hadis qudsi boleh diriwayatkan dengan makna. Misalkan tadi saya baca, saya hafal misalkan dari Abdullah bin Abbas an Rasulillah fima yarwi an Rabbi qala innallaha katabal hasanat wa sayyi'at. Itu ada perubahan. Di situ dikatakan, tidak dikatakan inallah sama, maksudnya inallah katabal hasanat wa sayyi'at tsumma fassala, padahal tsumma bayyana itu menjelaskan, fassala berdasarkan surah. Saya baca tsumma fassala, itu berarti meriwayatkan bil makna, meriwayatkan dengan makna, tapi artinya sama. Itu boleh-boleh saja. Tapi di dalam riwayat hadis kalau dia rawi itu akan ditolak. Kalau rawi hadis nggak boleh, tapi kalau kita yang baca ini boleh-boleh saja. Au kama qala, diakhiri begitu, atau seperti yang dikatakan Nabi. Padahal di situ summa bayyana dzalik, tapi kita baca summa fassala dzalik. Padahal bayyan tapi menjadi fassal, artinya sama dan itu dosa enggak dosa, tapi kurang kuat hafalannya, tapi sah saja. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh, walaupun artinya sama, tapi kalau dirubah dari lafaznya tidak diperbolehkan. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Al-Quran boleh disentuh kecuali dalam keadaan bersuci, tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan bersuci. Sementara diskusi tidak bersyarat itu, yaitu boleh kita baca diskusi tanpa berwudu. Tidak diperbolehkan bagi orang junub membaca menyentuh Al-Quran, tapi diskusi boleh, karena itu lafaznya dari Nabi SAW. Siapa yang baca Al-Quran setiap hurufnya mendapat 10 kebaikan, berbeda dengan hadis qudsi, tidak mendapatkan dari huruf per huruf, karena itu teksnya terredaksi dari Rasulullah. Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan, lafaznya maksudnya saya jual Al-Quran, tidak. Maka nanti kalau kita belajar fikih kan sudah dibilang ganti ongkos ongkos cetak atau begitu, tapi tidak boleh dibilang saya jual nih Al-Quran, berapa di Qurannya, itu jual beli. Kalimat itu tidak boleh.